Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back my YouTube channel. Kembali lagi bareng aku, Kak Dila. Di video kali ini kakak mau update tentang informasi UTBK serta apa aja sih kak persiapan yang akan kita bawa dan bagaimana sih kak tentang relokasi penjelasannya UTBK dan SBMPTN terbaru ini. Oke, kakak akan bahas semuanya secara tuntas, dan sebelum menonton video ini bantu kakak dengan like ya, komen dan subscribe dan share ke semua media sosial yang ada di punya. Oke, kita langsung aja ke videonya. Oke, untuk tahap pertama apa aja sih perlengkapan yang akan kita bawa saat UTBK? Yang pertama adalah identitas diri, KTP ataupun kartu pelajar serta paspor. Jadi misalnya salah satu tidak ada, bawa aja satu dari antara yang itu ya, karena itu wajib banget dibawa dan jangan sampai lupa. Oke ya. Nah, untuk yang kedua adalah kartu peserta terbaru. Jadi ini kan ada relokasi tentang informasi terbaru ya. Jadi kartu itu wajib dicetak kembali ya, karena di situ pasti ada tertera ujian yang mengalami perubahan tanggalnya dan lain sebagainya. Oke ya. Untuk yang ketiga adalah fotokopi ijazah yang sudah dilegalisir atau SKA asli. Ya, ini artinya dia bersifat wajib, boleh pilih salah satu. Dan yang keempat adalah pakai masker. Nah, ini wajib ya, kalau perlu adik-adik bawa 2 masker sebagai cadangan, mana tahu nanti terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan ya, karena itu pasti sangat penting. Dan jangan sampai ada adik nggak ikut UTBK cuma gara-gara nggak bawa masker dan diusir oleh panitianya. Nah, yang kelima adalah alat tulis. Ini sifatnya wajib ya guys. Dan untuk yang keenam adalah face shield. Nah, ini tergantung sih sama pusat UTBK itu sendiri. Kalau misalnya mewajibkan ya udah dipakai, kalau tidak ya sudah. Untuk yang ketujuh adalah sarung tangan. Nah, ini masih tergantung pusat UTBK-nya juga ya. Pokoknya disediain aja dulu. Dan untuk poin yang kedelapan adalah hand sanitizer. Oke, jadi ini tergantung UTBK juga. Tapi kalau hand sanitizer itu penting, jadi bawa aja dulu ya, jaga-jaga. Dan yang ke-9 adalah surat keterangan sehat atau hasil rapid test. Nah, ini tergantung UTBK-nya juga. Bisa jadi nanti ada beberapa pusat UTBK yang kena zona merah atau lain sebagainya yang mewajibkan harus menggunakan hasil rapid test, jadi wajib juga ya. Yang terakhir adalah obat pribadi. Nah, kalau misalnya adik-adik punya penyakit lain mungkin yang mengganggu saat ujian UTBK, silakan saja bawa sebagai jaga-jaganya nanti. Oke ya, nah itu adalah 10 perlengkapan yang harus adik-adik kira-kira bawa, dan beberapa yang tidak diwajibkan tergantung pusat UTBK-nya juga. Dan dari sekarang jangan sampai lupa ya, kalau bisa udah disediain semua persyaratan tersebut. Jadi adik-adik fokus belajar dan persiapan untuk menuju ujian aja lagi. Nah, semoga adik-adik paham dengan 10 hal yang wajib itu ya. Oke adik-adik, tahap kedua adalah relokasi UTBK SBMPTN 2020 yang terbaru, di mana poin pertamanya itu adalah setiap peserta wajib mencetak ulang kartu tanda peserta melalui portalnya pada menu pendaftaran UTBK SBMPTN itu pada tanggal 29 Juni pukul 2 itu, dan sampai dengan 2 Juli pada pukul 12. Nah, kenapa wajib? Karena ini ada mengalami perubahan tanggal untuk ujiannya. Jadi kartu UTBK yang udah dicetak sebelumnya itu nggak dipakai lagi, dan dipakai adalah yang terbaru ini ya. Jadi adik-adik harus wajib cetak lagi. Nah, untuk poin kedua yang adik-adik masih ragu, di sini kan dikatakan bahwa kalau pusat UTBK UNESA tidak menyelenggarakan UTBK dengan alasan dan pertimbangan dari pihak UNESA, maka semua peserta yang sebelumnya memilih mengikuti tes di UTBK UNESA pusatnya akan direlokasi ke pusat UTBK UNAIR dan ITS. Ya, jadi kalau adik-adik udah milih pusat UTBK di UNESA, itu akan dipindahkan ke UNAIR dan ITS. Dan jangan sampai salah baca ya, kayak gitu. Nah, untuk poin yang ketiga, jadi kalau adik-adik yang mendapatkan UTBK pada tahap 1 dan tidak dapat mengikuti tes karena tidak memenuhi persyaratan Satgas misalnya, itu wajib melapor ya ke pusat UTBK yang bersangkutan di mana kalian memilihnya. Dan itu kalau udah disetujui nanti di pusat UTBK-nya, maka akan dipindahkan ujiannya ke tahap kedua ya, sesuai dengan prosedurnya nanti. Poin yang keempat adalah peserta yang mendapatkan
jadwal mengikuti tes pada tahap 2 ya, dan tidak dapat mengikuti tes di pusat UTBK-nya juga karena mungkin alasan keadaan memaksa ya, seperti kesulitan akses untuk datang ke lokasi ujian, bencana dan lain-lain, dan tidak memenuhi persyaratan Satgas juga, itu diwajibkan melapor ke pusat UTBK dan yang bersangkutan dan mengikuti tes pada tanggal 6 sampai 10 Juli pada jam kerja. Oke adik-adik, jadi perbedaan poin ketiga dan poin keempat ya, kalau UTBK tahap 1 yang tidak mengikuti tes karena alasan tertentu, itu kan ujiannya pada tanggal 2 Juli 2020 pukul 4 itu paling lambat. Sementara UTBK tahap 2 yang tidak mengikuti tes di pusat UTBK-nya juga, itu diwajibkan juga ujiannya pada tanggal 6 sampai 10 Juli 2020 sesuai dengan ketentuannya nanti. Oke, adik-adik, itu perbedaannya. Dan untuk poin yang kelima adalah kalau adik-adik yang udah tidak bisa mengikuti UTBK tahap 1 dan tahap 2 tadi karena alasan tertentu ya, itu kan wajib melapor yang dengan sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya. Jika ternyata laporan yang disampaikan tidak benar, peserta didik itu tidak diperbolehkan untuk mengikuti UTBK. Jadi jangan kayak bikin alasan tersendiri ya, jangan untuk menunda-nunda waktu misalnya, karena itu bakalan nanggung risikonya sendiri sih, kayak gitu ya. Sekian informasi dari kakak. Kalau mau bertanya silakan aja komen di kolom komentar. Thanks for watching. See you on my next video. Bye bye.